Hai, balik lagi di RWPP Plot. Rencana untuk mengalahkan Leikagon apakah akan berhasil? Pertaruhan besar bagi Sanraku dan Psycho Zero. Apalagi setelah Psycho Zero dihempaskan begitu keras oleh Leikagon. Apa yang akan terjadi? Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier episode 38. Wibu. Dibuka dengan memperlihatkan Enmul bersama seseorang yang sepertinya Akane. Tujuan mereka adalah ke tempat Sanraku berada, karena Akane yakin dia mengenal Sanraku. Sementara itu, di tempat pertarungan, Psycho Zero yang terhempas cukup keras membuat dia tidak bisa bergerak. Sanraku yang panik segera menyerang Leikagon agar perhatian Leikagon teralihkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, di mana Leikagon mengabaikan Sanraku dan mengincar Psycho Zero. Gawatnya, Psycho Zero belum sempat memulihkan diri sehingga pedang dan zirahnya terasa berat. Sambil berlari, dia harus menghindari serangan dari Leikagon. Tidak mau menyerah, setelah melihat perjuangan Sanraku, Psycho Zero memutuskan untuk bertarung. Tapi saat dia akan mengayunkan pedangnya, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak. Tepat pada saat itu, Psycho Zero terjebak di antara bayangan Leikagon. Dan Psycho Zero digigit dan dikoyak oleh bayangan Leikagon. Tapi rupanya itu adalah sebongkah kayu. Rupanya itu adalah ulah Akane. Dia menggunakan skill jurus pedang siluman raga kosong untuk menyelamatkan Psycho Zero. Setelah mengucapkan terima kasih, Akane bertanya, apakah Psycho Zero adalah Sanraku? Tentu saja Psycho Zero menjawab bukan. Dan Akane sadar jika Sanraku adalah pria bertopeng burung. Bukan hanya itu, Enmul juga datang bersama Sekru. Sekru bilang dia cuma menemani Akane yang ingin menemui Sanraku. Mendengar nama Akane, Sanraku sadar jika dia adalah player kedua yang berhasil masuk ke istana Rebituza. Tapi Leikagon kembali mengamuk dan menyerang. Kali ini dia mengejar Akane dan Psycho Zero. Dan dalam pelarian mereka, Psycho Zero masih sempat bertanya soal Akane. Siapanya Sanraku? Akane bilang dia menganggap Sanraku sebagai senior yang hebat. Sesaat mereka lengah, Leikagon menghantam Psycho Zero. Tapi Akane kembali menggunakan jurus raga kosongnya untuk menyelamatkan Psycho Zero. Di saat itulah Psycho Zero dan Sanraku mengakui kehebatan Akane. Sekru juga menjelaskan jika Akane sudah diakui oleh naga emas Silkworm. Dengan membuang egonya, Sanraku meminta Akane untuk membantu Psycho Zero. Sanraku mengirimkan undangan join team untuk Akane. Dan tentu saja Akane dengan senang hati menerimanya. Rencana mereka adalah mengalihkan perhatian Leikagon dari Psycho Zero. Pertama, Sanraku meminta Enmul menghentikan pergerakannya dengan Magic Chain. Tapi meski telah menangkap Leikagon dengan Magic Chain, dengan mudah Magic Chain Enmul dihancurkan. Tapi itu waktu yang cukup untuk Sanraku melancarkan serangan dengan skill tarik kilat. Tapi serangan itu masih belum cukup untuk mengalihkan perhatian Leikagon. Dia masih mengincar Psycho Zero. Meski begitu, Akane bilang jika itu jurus yang bagus. Dia bilang itu mirip jurus di Berserk Online Passion. Mendengar nama game itu,
Sanraku menyadari jika Akitsu Akane adalah player bernama Dragonfly yang pernah bertemu dengan Sanraku waktu itu. Dragonfly. Ah! Shinbaku hakkeinshita player ka? Kekuatan Sega Zero sudah mulai pulih. Dia masuk ke mode Statanel dan menggunakan skill Katastropi. Serangan itu mengenai Lekagon. Artinya sekarang hanya tinggal satu serangan dengan skill Apokalips dan satu serangan dengan skill Katastropi. Tapi Sega Zero kembali lengah dan hampir saja tewas. Tapi Akane tepat waktu menggunakan jurus raga kosong menyelamatkan Sega Zero. Tapi hal gawat terjadi. Akane bilang jika dia sudah kehabisan kayu lock sebagai syarat menggunakan jurus raga kosong. Lekagon menggigit sebuah pilar dan melemparnya ke arah Akane. Tapi dengan cepat, Shikru menyelamatkan Akane. Karena kayu pengganti sudah habis, Sanraku memikirkan sesuatu di mana biasanya monster yang terkena serangan pasti akan mengeluarkan darah berbentuk poligon. Tapi Lekagon sama sekali tidak mengeluarkan darah. Sanraku lalu menyuruh Emul menggunakan sihir Shaker. Saat Emul menyerang dengan mana Shaker, tapi sayangnya serangan itu meleset. Sanraku yang melihat itu sudah cukup puas, karena teorinya terbukti. Meski hanya kena sedikit, Sanraku bisa yakin jika tubuh Lekagon adalah tubuh yang terbuat dari sihir. Artinya, tubuh Lekagon itu sendiri terbuat dari kegelapan bayangan. Itu yang membuat Lekagon bisa menyeberangi kegelapan seperti bayangan. Dan juga setiap luka yang diberikan oleh Sega Zero disembuhkan diam-diam oleh Lekagon agar tidak ketahuan. Itulah rahasia dari sang pembunuh malam Lekagon. Sekarang Lekagon menganggap Emul sebagai ancaman dan mengincarnya. Dengan begitu, Sega Zero bisa menyerang. Tapi tiba-tiba, Sanraku mendapatkan pemberitahuan jika tenaga burung Suzaku akan habis. Sanraku lalu menyuruh Suzaku untuk turun dan menghemat energi. Sega Zero yang punya kesempatan segera melancarkan serangan Katastropi. Tinggal satu serangan lagi menggunakan Apokalips. Tapi saat ini Sega Zero menjadi target lagi. Sementara itu, sihir mana Shaker Emul belum siap. Sanraku lalu meminta Emul menggunakan Magic Chain, sementara dia menggunakan Firing Up. Bertepatan dengan itu, Magic Chain Emul mengikat kaki Lekagon, dan Sega Zero sudah siap dengan serangan Apocalypse. Serangan itu mengenai Lekagon, dan artinya syarat sudah terpenuhi. Sega Zero merapalkan sebuah mantra, tapi itu membuat Sega Zero rentan diserang. Oleh karena itu, Sanraku akan melindungi Sega Zero selama merapalkan mantra. Cahaya bulan mulai tertutup, kegelapan kembali, dan episode ini berakhir. Pertarungan menuju klimaks. Siapa yang akan memenangkan pertarungan takdir ini? Apakah kartu as Sega Zero mampu mengalahkan Lekagon? Nantikan episode selanjutnya hanya di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.